Anda sih yakin 1000%, kalau gue tambahin, bukan 100%, 1000%. Ente akan biasa-biasa aja kalau ente nggak berani bangun malam. 1000% gue yakin. Ente akan biasa-biasa aja walaupun ente ngerti kitab ini. Kalau ente nggak membarengi dengan bangun malam, ya, karena dari riwayat, dari guru-guru, dari ulama-ulama, semua orang-orang yang berhasil dan sukses berawal dari tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu, sami'tu Syekh al-Ustadz Zainul Islami, aku pernah mendengar seorang Syekh Ustadz Zainul Islam al-Ma'ruf bil Adibi al-Mukhtar, ya, yang dikenal namanya Adib al-Mukhtar. Yaqulu, beliau berkata, qala Hilal bin Yasar, berkata Hilal bin Yasar, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau berkata, li ashabihi, kepada para sahabatnya, say'an, sesuatu, minal ilmi wal hikmati, sesuatu dari ilmu dan hikmah. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli, tolong ulangi, makulta lahum, apa yang kau katakan kepada mereka. Faqala li, maka Rasul menjawab kepadaku, hal ma'aka mahbaratun, apakah di sisimu ada tinta, ada pena itu. Fakultu, maka aku katakan, ma ma'i mahbaratun, saya enggak bawa pena. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, wahai Hilal, la tufarik al mahbarata, jangan kau berpisah, jangan kau lepaskan, jangan kau berpisah dari tinta atau dari pena. Fa innal khaira fiha, karena sesungguhnya ada kebaikan di dalam pena tersebut. Wa fi ahliha, dan bagi pemiliknya, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat nanti, ya, ada manfaat lah pulpen itu. Wawasa sayyidu sodru syekh sodru sahid, berwasiatkan berwasiat sodru syekh, yaitu sodru sahid Hisamuddin, yaitu Hisamuddin, li ibnihi, kepada anak laki-lakinya, Samsuddin, yaitu adalah Samsud, bukan Samsudin yang itu ya. Oh, tenanan bukan ini. Ya. Ini anaknya ulama ini, benar. An yahfaza kulla yaumin, bahwa untuk menghafal setiap hari, yasiron, sesuatu yang mudah, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fa innahu yasiru, karena sesungguhnya itu yasiru, mudah. Wa an qaribin yakunu kasiron, dan dalam waktu yang dekat lama-lama jadi banyak. Jadi kalau kata Hisamuddin berkata kepada anaknya, ya, istri Samsuddin itu, untuk menghafal setiap hari sesuatu yang mudah dari ilmu dan hikmah. Yang mudah dulu aja katanya, yang paling mudah, ya. Kalau yang mudah itu tiap hari dilakuin, kan lama-lama banyak. Kalau udah banyak, baru nanti adalah manfaatnya banyak. Wastara Isam Asom bin Yusuf, ya, membeli Asom bin Yusuf kolaman,
suatu pena bidinarin dengan 1 dinar, liyaktuba masami'a fil hal, untuk menuliskan apa yang dia dengar pada keadaan tertentu. Tuh, bayangin ya, Asom bin Yusuf berani beli pulpen seharga 1 dinar. 1 dinar itu emas berapa gram itu? Pulpen mah berapa duit? Kenapa? Dia bukan menitik beratkan kepada harga, tapi manfaat yang banyak itu nggak ternilai harganya, sehingga dia berani beli pulpen seharga 1 dinar. Padahal kalau dihitung sekarang nih, kalau 1 dinar antam itu kan kurang lebih 4,25 gram. 1 gramnya 1 juta. 4,25 gram itu sekitar 4.250.000. Beli pulpen 4.250.000, bayangin. Ya, bagi dia duit nggak masalah, manfaat jauh lebih penting daripada duit itu, sehingga dia berani bayar pulpen seharga 1 dinar, bayangin, ya kan? Karena yang dia lihat bukan pulpen yang murahnya, tapi manfaat dari pulpen tersebut, sehingga dia berani. Ya, fal umru qasirun, maka katanya umur itu pendek, wal ilmu kasirun, ilmu itu banyak. Ya, umur itu pendek tapi ilmu itu banyak. Sehingga umur kita nggak akan mampu menampung seluruh ilmu, karena banyaknya ilmu dan sedikitnya umur kita. Fayan bagi, maka sepatutnya an la yudayyi'a, untuk tidak menyia-nyiakan al-awqati, waktu-waktu, wasaati, dan waktu-waktu juga, kejadian-kejadian lah ya. Dan untuk tidak menyia-nyiakan waktu-waktu dan peristiwa-peristiwa. Wayal tanima, dan luput al-layaliya, pada malam, wal khalwati, dan khalwat. Karena umur itu pendek sedang ilmu banyak, maka jangan suka nyia-nyiain waktu, jangan suka nyia-nyiain kesempatan. Atau ente lebih banyak melewatkan malam dan berkholwat, habis perkaranya. Aneh sih yakin 1000%, kalau gue tambahin, bukan 100%, 1000%. Ente akan biasa-biasa aja kalau ente nggak berani bangun malam. 1000% gue yakin. Ente akan biasa-biasa aja walaupun ente ngerti kitab ini, kalau ente nggak membarengi dengan bangun malam. Ya, karena dari riwayat, dari guru-guru, dari ulama-ulama, semua orang-orang yang berhasil dan sukses berawal dari tahajud. Ya, malam dia bangun, dia ngaji, usaha jalan. Ya, makanya kan tahajud itu maqam mahmudah. Ada tempat terpuji, ada tempat tertinggi. Khusus. Kalau ente mau dapat sesuatu yang mulia, banyakin bangun malam. Terus tidur dulu. Tidur dulu. Kan bangun malam. Makanya tahajud itu kan mujahid ya. Kalau tidurnya cuma begini, naik lagi. Intinya kita nggak sadarkan diri walaupun cuma 1 menit tidur. Gitu. Tapi malamnya bukan main gaple ya. Malamnya bukan main gaple. Ya, malamnya bener-bener buat ibadah, zikir, ibadah. Itu tuh perisai kita di malam itu, yang membuat nanti hidup kita akan jauh lebih mulia.
Yakin aneh 1000%. Ente cuman modal taklim doang, nggak tahajud. Coba ente perhatiin hidup ente nggak akan naik. Ya, gue berani ngomong 1000%. Kenapa? Selalu guru-guru aneh menganjurkan itu. Bahkan aneh pernah dianjurin sama kakek aneh untuk baca kitab di malam hari jam 2 atau jam 3. Kenapa? Kalau bangunnya aja, sholatnya aja itu bisa punya pahala yang banyak, apalagi ngajinya gitu. Berapa huruf yang gue baca, berapa pemahaman yang gue terima, itu akan jauh lebih bagus di malam hari itu. Gitu. Ya. Kalau ngaji di waktu biasa, pahalanya gede banget. Apalagi ngaji di sepertiga malam kan begitu. Kalau susah tidur terus sholat tahajud Bukan. boleh. Jangan sholat tahajud, sholat ini aja, sholat witir kan banyak. Nggak harus sholat tahajud. Itu bagus. Kalau susah tidur dipakai buat ibadah, bagus. Daripada buat main gaple atau main YouTube doang. Iya. Ya kan? Jadi YouTuber nggak jadi, ya kan, monetisasi nggak selesai. Oh, Ya. Mendingan udah dibawa aja ibadah, happy. Yang penting Mizan Topaz terus upload. Nggak peduli dilihat nggak dilihat, bodo amat. Ya, yang jelas ketika nanti aneh nggak ada atau wafat, ya ente bisa ngelihat video aneh. Setidaknya aneh nggak men-share sesuatu yang nggak manfaat. Kayak gitu. Ya setidaknya ya udah share aja, bodo amat lah, mau dilihat mau enggak gitu. Kalau banyak yang ngelihat syukur, nggak ngelihat juga nggak rugi jadi bagi gua. Ya kenapa? Karena ngaji ini udah lama, ya kan, kita bukan ngaji untuk mencari semata-mata subscriber ataupun ini juga, nggak ke situ arahnya. Ya aneh berharap aja kalau memang ada manfaat dari sini, ya datangnya juga dari Allah, bukan dari aneh. Ya, kalau kesalahan ya iya, gua. Gitu. Ya makanya aneh itu tadi kata ulama, jangan suka nyia-nyiain waktu malam dan waktu khalwat. Karena waktu malam dan khalwat itu yang menentukan derajat ente di dunia ini. Sering ente berkhalwat, khalwat itu nyendiri ya. Nyendiri itu istighfar, zikir gitu. Itu berasa banget enak. Dulu waktu aneh sering-sering riado tuh enak banget khalwat itu. Jadi berasa tuh Allah tuh ada dekat lah gitu. Nggak ngerti ada di mana, yang penting dekat gitu. Dan apapun masalahnya hari itu, ketika aneh bangun malam, subuh selesai masalah itu. Kayak nggak punya masalah. Kok gue kayaknya hati gue kayak seneng gitu. Mungkin itu yang katanya lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Jadi tuh kayaknya gimana gitu, kayak orang merdeka aja gitu, ya kan. Ya kalau lagi kayak gitu ditampol juga kayak nggak kerasa gitu. Ya coba dah. Makanya banyak para santri, banyak para penempuh ilmu di majelis taklim yang dia itu hidupnya biasa-biasa aja sampai sekarang, walaupun dia sering ngaji. Kenapa? Karena dia kurang amal solehnya. Subuhnya kesiangan mulu, ya, sholatnya entar-entar mulu, atau sunnahnya nggak ada perisai. Karena nggak ada perisai, rugi buat aneh, rugi. Nanti ente akan melihat temen ente yang berjuang sekarang, ya, dimana misalnya dia sering riado sekarang, mungkin buahnya nggak bisa dipetik sekarang. Tapi ente yang belum mulai riado sekarang akan bengong dan cengok ngelihat dia 5 atau 6 tahun lagi. Iya, ya kan? Nih ngajar begini nggak bisa direncanain nih. Ente sekarang ngaji, ini mau jadi pengajar lah, kayak ustadz misalnya, nggak bisa direncanain. Ya, yang benar itu adalah beramal soleh aja terus, nggak
nggak ada berniatan untuk ngajar. Kalau memang nanti dari manfaat-manfaat pengajaran itu banyak yang ente kumpulin, banyak yang ente amalin, kan lama-lama jadi banyak cerita, yang kan sering ente cerita. Ya, karena lu udah banyak cerita, nanti Allah utus murid ke ente gitu. Gitu. Kalau sengaja-ngaja, wah, gue udah pinter nih, ayo siapa yang mau belajar sama gue gitu. Sombong jasa lo, timpuk aja tuh pakai timpuk pakai roti ya gitu. Gitu. Kagak ada. Ya, banyak yang bilang juga aneh begini disengaja-sengajain buka majelis. Lu kira orang ngaji itu dia gue paksa datang gitu. Kalau yang model kayak gitu bisa aja, tapi waktunya paling sebulan 2 bulan bubar itu pengajian. Ya kan? Aneh mah ya kagak ya, ada aja nggak ada ibu tidur. Kayak gitu aja sih, simpel ya. Nggak usah sumit-sumit. Kenapa? Karena aneh kerja juga. Karena aneh nggak nyari duit di sini. Ya makanya kita di dunia juga kerja juga, sehingga masalah agama begini nggak usah galau gitu. Karena kita udah punya penghasilan gitu. Jadinya kita lepas nih dakwahnya nih, mau A, Z, waduh sakit nih, waduh enggak nih, pokoknya nih lurus terus aja gitu. Mau sakit mau enggak buat ente nggak tahu. Pokoknya gue ngomong sebisa mungkin lurus, enggak aneh belok-belokin. Kenapa? Karena aneh nggak punya kepentingan apa-apa, dan aneh nggak pernah ada ketakutan untuk ditinggalkan jamaah dan segala macam. Ya, tugas aneh hanya menyampaikan, ya, bukan menjaga-jaga gitu. Nggak ada tuh, wah ini nggak boleh nih aneh ngomong kayak gini nih, ntar jamaah tersinggung nih. Kalau tersinggung ntar majelis salim hancur, hilang jamaahnya gitu. Kagak, gua nih nggak pikir-pikir sampai sono. Mau nyampe kapan coba disembunyiin mulu, ya kan? Kalau memang perkataannya begini, ya mau nggak mau kita ungkapin, kan? Iyalah. Iya, ya walaupun sakit juga. nyelekit gitu. Kemudian an Yahya bin Muaz Ar-Razi berkata juga, al-lailu tawilun, malam itu panjang, wala tak sirhu bimanamika, maka jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Wan naharu mudiun, dan siang itu bercahaya, fala tukaddirhu bi asamika, jangan kau keruhkan dengan dosa-dosamu. Ya, malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Siang itu bercahaya, jangan kau keruhkan atau jangan kau kotori dengan dosa-dosamu. Wayan bagi, dan sepatutnya an yaltanima syekha. Yang tadi mah apa? Iya, yang tadi mah ya. Sepatutnya untuk ente mengambil manfaat kepada syekh, atau bukan yang tadi mah, itu bukan mengambil manfaat, apa? Menghabiskan kepada syekh. Wa yastafida minhum, ngapain ngabisin sama syekh? Mengambil manfaat dari syekh. Karena syekh itu kan orang yang alim, yang udah tua, yang berpengalaman. Bagus cari pengalamannya, cari ilmunya, jangan cari kejemurnya gitu. Yang tua kejemur mah tinggalin aja, ngapain gitu, nggak penting. Kadang-kadang kalau orang tua kejemur nih, orang tuanya nggak talim, aneh kalau ngobrol sama orang kayak gitu nggak nyambung sih. Bener, ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya ya begitulah, listrik naik, BBM naik, kayak gitu. Ya emang udah naik, ngomong naik gimana. Kita kan tetap, kita nggak ngapa-ngapa, nggak bisa ngapa-ngapa kan. Udah. Tapi kalau ente ngobrol sama orang bapak-bapak tua yang hidupnya dihabiskan untuk taklim, beda obrolannya juga, ya kan? Manfaat banget. Iya. Tapi kalau yang tua kecemur, kayaknya gimana gitu. Ya ujung-ujungnya kita mau nggak ada duit, galau gitu dah pikirnya.
Urusannya nggak jauh dari duit sama perut. Kalau yang begitu-gitu mah kita juga yang ngedenger ya mau gimana ya mau kayak gitu. Ya. Maka ambil manfaat tuh dari syekh yang udah tua tuh. Walaisa kullu ma fata yudriku, dan bukanlah setiap yang terlewati engkau didapati. Kama qala ustazuna, sebagaimana berkata guru kami Syekhul Islami fi masikhatihi, di dalam masa tuanya. Kamin syekhin kabirin, berapa banyak dari syekh yang besar, fil ilmi, di dalam ilmunya, wal fadli, dan dalam keutamaannya, adrok tuhu, aku temui dia, wa mastahhartuhu, dan aku gak mendapatkan dan aku lewati dia. Ya, nyesel ya. Berapa banyak syekh besar dan dalam ilmu yang dan dalam fadilah yang pernah aku temui, tapi aku melewatkannya. Penyesalan datang belakangan. Kalau hari ini ente nemuin seorang ulama tapi nggak nemuinnya, nyesel. Berapa banyak orang yang mengatakan coba aja masih ada Abah Uci, gue bakalan datang. Berapa banyak orang yang mengatakan coba aja masih ada, gue bakalan ke sono. Terlambat. Itu patokan aneh, itu yang mahal buat aneh. Makanya Cilongok itu jadi dekat. Kenapa? Karena umur manusia itu pendek. Kalau dia mati makan terkubur dengan ilmu-ilmunya. Sedangkan ente cuman bengong dan meratapi. Coba aja masih hidup. Ya. Sekarang ada duit, ada kesempatan, nggak ke sono. Udah meninggal, nyari-nyari. Udah basi itu mah. Ya kan, lagu lama, kaset kusut. Lagu lama, kaset kusut, ya kan. Sekarang ada nggak didatengin. Udah meninggal, gaya-gayaan, sok pengen. Udah jangan lagu lama, kaset kusut lah kayak gitu. Sekarang kalau ada yang menurut ulama yang menurut ente bisa disambahi, sambangin dia. Jangan sampai penyesalan dah. Gitu adek. Ya jadi alhamdulillah aneh ketemu guru aneh, karena aneh nggak mau melewatkan 1 menit ataupun 1 jam aja sama beliau. Selama aneh masih bisa datangin, katanya meninggal. Alhamdulillah masih ada yang didapat. Dapat lagi petunjuk ke kakek. Gue ke kakek aneh terus. Walaupun waktu itu udah banyak yang nggak ke dia karena beliau sakit. Justru ke beliau. Gitu. Ngapain aneh? Nggak ngerti. Pokoknya ngambil manfaat apa aja yang dia ada sebelum ajal menjemput. Ternyata benar ajal menjemput. Ya alhamdulillah, gue masih pernah ngobrol-ngobrol sama beliau. Kemudian lari kepada Abah Uci. Ada apa nih Abah Uci nih? Ya kan? Aneh akan terus kejar apa yang menjadi faidah dan ilmu beliau sebelum itu dibawa sama jasad-jasadnya. Terus ketemu ternyata beliau meninggal. Ya udah. Ya kan? Cuman udah ada YouTube-nya sih. Tapi beda. Ya kan? Ya orang yang coba aja, orang yang sering nonton YouTube Abah Uci. Ada tuh yang dari temenannya juga sering nonton YouTube Abah Uci. Karena mungkin bisa ngeliat videonya kali ya. Males kali datang ke sana. Tapi emang dasar beda. Datang langsung sama ngeliat video itu beda. Beda. Ya, karena memang dari dari faktanya kalau kita datang langsung kan langkah kita, keringat kita, biaya kita, waktu kita itu nggak mungkin Allah nggak ganti gitu. Beda yang sama cuman beli kuota doang.
Ya, jadi nggak akan sama orang yang cuma lihat video sama langsung. Itu ada hitung-hitungannya dan Allah Maha Adil. Yang nggak mungkin sama. Wallahu a'lam. Allah Bisa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin antal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawli minal awwalil muqtahami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adin, Adin aja.